Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bu Serpina berharap anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aku tumbuh dan berkembang. Anak-anak, mari kita mengawali pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Kita mengambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena diberi anugerah untuk bertumbuh dan berkembang. Berkatilah kami semua agar mampu menyadari karya-Mu yang agung. Bimbinglah kami untuk menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, dan berbakti kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, bertumbuh dan berkembang adalah suatu proses kehidupan yang dialami oleh semua orang. Nah, sebelum Bu Serpina menjelaskan lebih jauh lagi, coba siapa di sini yang bisa membedakan antara kata tumbuh dan berkembang? Anak-anak, kata tumbuh meliputi perubahan secara jasmani atau fisik yang bisa kita lihat. Contohnya, bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan, dan sebagainya. Sedangkan kata berkembang meliputi perubahan secara rohani, yaitu kemampuan dan sifat. Contoh perkembangan kemampuan, misalnya sudah bisa berjalan, bisa berlari, dan menulis yang rapi. Sedangkan contoh perkembangan sifat, semakin mandiri, bijaksana, jujur, dan sebagainya. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan kedua gambar tersebut. Ada gambar perempuan dan laki-laki. Dan ada tahap-tahapnya juga. Itu adalah tahap pertumbuhan manusia. Mulai dari bayi, menjadi anak-anak, menjadi usia sekolah, remaja, dan dewasa. Sedangkan ini adalah gambar perkembangan manusia. Mulai dari yang sebelah kiri, dia awalnya tidak bisa berlari, menjadi bisa berlari. Yang awalnya tidak bisa memimpin doa sendiri, menjadi bisa berdoa sendiri. Yang awalnya tidak bisa bermain musik, akhirnya dengan berlatih bisa bermain musik. Oke, setelah anak-anak mampu membedakan bertumbuh dan berkembang, sekarang anak-anak punya tugas. Tugasnya adalah membuat tabel seperti pada gambar, dan setelah itu anak-anak isi pertumbuhan jasmani atau fisik saya. Dulu, Bu Serpina sudah buat contohnya ya. Nanti anak-anak melanjutkan seterusnya. Dulu saya pendek, sekarang saya sudah bertumbuh menjadi tinggi. Dan seterusnya silahkan anak-anak kerjakan.
Tugas selanjutnya adalah membedakan perkembangan kemampuan dan sifat kalian dulu dan sekarang. Nah, kalian juga seperti tugas pertama tadi, buat tabel seperti pada gambar, dan Bu Serpina sudah membuat contohnya. Silahkan anak-anak melanjutkan sebanyak mungkin. Contohnya, dulu saya malas belajar, sekarang menjadi rajin belajar, dan sebagainya. Silahkan dikerjakan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tumbuh dan berkembang sendirian. Selalu ada orang lain di sekitar kita yang membantu kita supaya bisa tumbuh dan berkembang. Siapa aja itu? Bisa orang tua dan keluarga kita, bapak ibu guru, teman-teman, tetangga, dan orang lain di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu, kita perlu bersyukur karena memiliki mereka. Caranya dengan menyayangi dan menghormati mereka. Bagaimana caranya supaya kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik? Nah, misalnya dengan rajin berdoa, selalu bersyukur, makan makanan yang sehat, rajin olahraga, istirahat yang cukup, belajar dan berlatih dengan tekun, dan tidak mudah putus asa. Anak-anak, Tuhan Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Coba anak-anak perhatikan gambar yang pertama. Itu adalah gambar kelahiran Yesus. Yesus masih bayi, masih mungil, kecil. Nah, sekarang lihat gambar yang kedua. Itu adalah Yesus lagi diserahkan kepada Tuhan ketika Yesus berusia 8 hari dan diterima oleh Nabi Simeon dan Nabi Hana. Gambar ketiga, Yesus sudah mulai masuk usia remaja. Ayo, anak-anak, siapa yang tahu ini kisah apa dalam kitab suci? Ya, ini adalah kisah Yesus yang pergi ke Yerusalem bersama orang tuanya Maria dan Yosef untuk merayakan Paskah. Namun, Yesus tertinggal di bait Allah. Nah, gambar yang terakhir adalah Yesus sudah mulai usia dewasa. Dia sudah mulai mewartakan kerajaan Allah untuk semua orang. Selain mengalami pertumbuhan fisik, Yesus juga mengalami perkembangan sifat dan juga kemampuan. Mari kita membaca bersama-sama Yesus bertambah besar. Lukas bab 2 ayat 39 sampai 40. Kita baca bersama-sama. Setelah Yesus dipersembahkan di bait Allah oleh orang tuanya, mereka kembali ke rumahnya di Nazaret. Yesus bertambah besar dan kuat. Ia bijaksana sekali. Kasih karunia Allah ada padanya. Nah, di sana di kitab tersebut dijelaskan bahwa Yesus juga berkembang. Dia bertambah besar, bertambah kuat. Ia semakin bijaksana dan kasih karunia Allah ada pada Yesus.
Sebagai bahan refleksi kita atas pembelajaran kita hari ini, coba anak-anak hening sebentar dan tanyakan kepada hatinya masing-masing. Sudah taatkah saya pada orang tua dan guru yang telah menolong saya untuk bertumbuh dan berkembang? Kita hening sejenak, merefleksikan kata-kata tersebut. Anak-anak, mari kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu atas orang tua, Bapak, Ibu guru, teman-teman, dan orang di sekitar kami yang telah merawat, mendampingi, dan membimbing kami. Berilah kami semangat dan ketekunan di saat belajar dan berlatih untuk menjadi anak yang cerdas, kuat, dan bijaksana seperti Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.